Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study. Channel ini adalah channel yang membahas konten-konten edukasi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum Newton, yaitu soal-soal tentang hukum Newton. Yuk, langsung saja ke videonya. Di sini soal yang pertama. Soal pertama menanyakan percepatan maksimum yang diterima mobil mogok dan mobil derek adalah. Jadi yang ditanya adalah percepatannya. Oke, yuk, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yang pertama yaitu kita tahu massa mobilnya. Kita tulis dulu M, mobilnya adalah 700 kg. Mogok di jalan yang mendatar. Kabel horizontal mobil derek yang dipakai untuk menyeret akan putus jika tegangan di dalamnya melebihi, berarti F-nya ini ya. Ini F-nya. F-nya adalah 1400 Newton. Seperti itu. Kemudian apa yang kita ketahui? Ini G ya, percepatan gravitasi ya, satuannya meter per second kuadrat. Oke, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, kita sudah mengetahui atau kita sudah mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Langkah yang kedua, kita perlu memahami konsep apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, di sini kasusnya adalah mobil mogok akan ditarik oleh mobil derek yang kabelnya horizontal. Oke. Oleh karena itu, persamaan yang kita gunakan yaitu F sama dengan M dikalikan A, atau persamaan hukum Newton yang per kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Kenapa yang kedua? Karena mobilnya itu bergerak. Oke. Yuk, F-nya kita tahu 1400 sama dengan masanya berapa? Masanya adalah 700 kilo. Nah, A-nya yang akan kita cari. Ya sudah, nolnya 2 kita coret, sehingga nilai A-nya sama dengan 14 dibagi 7. 14 dibagi 7 itu sama dengan 2. Jangan lupa satuannya meter per second kuadrat. Nah, ini adalah cara kita menyelesaikan permasalahan di hukum Newton. Oke? Jika kalian ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini pada soal yang ini kita ditanya besar gaya tersebut. Jadi yang ditanya adalah gayanya. Nah, langkah pertama seperti biasa kita perlu mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yuk, pada sebuah benda yang bekerja gaya sehingga mengurangi kecepatan gerak benda tersebut dari. Oke, jadi ada suatu benda yang bergerak dan mengurangi kecepatannya, berarti perlambatan. Kasusnya adalah perlambatan, yang mana kecepatan awalnya adalah 10, kecepatan akhirnya menjadi 6, berarti kita tulis V0 nya adalah 10 meter per second, kecepatan akhirnya atau VT-nya adalah 6 meter per second. Dalam waktunya adalah 2 detik, T-nya adalah 2 detik atau 2 second. Nah, kita juga tahu bendanya itu masanya 5 kilo, berarti M-nya adalah 5 kg. Nah, setelah kita mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal, kita perlu mengetahui persamaan apa saja yang akan kita cari atau kita selesaikan. Yaitu kita ditanya besar gaya. Nah, kasusnya adalah bendanya itu bergerak, berarti kita harus menggunakan hukum Newton yang kedua, yang mana adalah jumlah F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, kita lihat di sini bahwa
percepatannya itu belum kita ketahui. Nah, berarti langkah pertama yang nanti akan kita lakukan adalah cari dulu nih percepatannya dengan persamaan apa? Persamaan gerak lurus, yang mana ada 3 kan. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua adalah S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus apa? 2AS. Nah, nanti persamaan mana yang kita bisa pilih? Yang mana ada atau variabel-variabelnya itu ada di identifikasi masalah atau sudah kita ketahui. Yang mana apa nih, VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal. Nah, plus minus ini kalau plus atau jika plus itu kasusnya adalah percepatan. Kalau minus itu kasusnya perlambatan. Nah, pada soal ini perlambatan berarti nanti kita menggunakan minus. Nah, A itu percepatan, T itu waktu, dan S itu adalah jarak. Oke. Nah, pada kasus ini yang bisa kita selesaikan atau persamaan yang bisa kita pakai adalah persamaan yang pertama. Kenapa persamaan yang pertama? Karena di persamaan pertama ini VT-nya itu sudah tahu, V0-nya sudah tahu, percepatannya akan dicari, dan T-nya kita sudah tahu. Yuk langsung saja ke persamaannya. Tulis lagi ya, VT sama dengan V0 min AT. Min ini adalah lambang atau perspektif dari perlambatan atau penjelasan dari kasusnya adalah perlambatan. Oke, VT-nya adalah 6. Kecepatan akhirnya 6. Kecepatan awalnya 10 dikurangi A dikalikan T. T-nya adalah 2 detik. Ya sudah, berarti yang ini pindah ruas. Yang ini juga pindah. Jadi yang 6 itu pindah ke sini, yang ini adalah pindah ke sini. Negatif jadi positif, berarti 2A ya. 2A sama dengan 10 dikurangi 6. Berarti 2A sama dengan 4. Sehingga A-nya adalah berapa? 4/2 atau 4 bagi 2. 4 bagi 2 berapa? A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, itu baru A-nya. Setelah kita mengetahui A-nya, kita perlu mencari F-nya. Nah, di sini gaya yang bekerja hanya gaya tarik dari gaya besar gaya yang tersebut ya. Berarti F sama dengan M dikalikan dengan A. F-nya akan kita cari. M-nya itu 5 kilo, bendanya berat masanya 5 kilo dikali 2. Sehingga F-nya atau gayanya adalah 10 Newton. Nah, jadi besar gaya tersebut adalah 10 Newton. Jika kalian masih bingung, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bersama. Nah, jika kalian juga ingin belajar atau les privat dengan saya, bisa hubungi saya di kontak person saya. Selain itu, jika kalian orang Jogja atau orang luar Jogja yang ingin liburan ke Jogja dan butuh fotografer, saya juga menyediakan jasa fotografer untuk dokumentasi kegiatan liburan kalian selama di Jogja. Selain liburan, ada juga wisuda atau foto keluarga, foto ulang tahun, atau kegiatan-kegiatan dokumentasi lainnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di sini ada soal peristiwa di bawah ini yang tidak mempunyai hukum kelembaman. Nah, di sini ada pilihan A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus ini? Nah, kita bahas dulu nih. Menurut hukum 1 Newton atau hukum kelembaman, jika suatu resultan gaya sama dengan 0, jika resultan gaya itu sama dengan 0, oke, maka kecepatannya tetap. Nah, di sini V-nya itu tetap. Atau percepatannya itu bernilai 0. Oke. Nah, dan jawaban yang paling tepat yang tidak mengenai fenomena hukum kelembapan yaitu yang E.
Nah, di sini nih yang E nih. Karena resultan gaya tidak nol, melainkan ia dipercepat oleh gravitasi dan tidak ada gaya ke atas yang mempengaruhi sehingga tidak akan berhenti bergerak. Oke. Jadi yang E ini itu penerjunan payung bergerak turun ke bawah walaupun tidak didorong. Nah, berarti kan dia akan semakin cepat karena adanya percepatan gravitasi. Oke, jika kalian masih bingung tulis saja di kolom komentar. Mungkin dari saya, mungkin videonya pembahasannya cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut di video berikutnya. Bye bye.